kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama. Mari kita baca di Roma 5 ayat 8 sampai 11, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sungguh nyata kasih Allah bagi setiap kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk setiap hidup kita. Kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Amin. Mari angkat suaramu. Indahnya pelangi, terangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, angkat suaramu, katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau katakan walau badai menghadang. Come on. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau Tuhan yang setia. Katakan, Kau kan setia menjagaku selamanya. Everybody, let's sing. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu. Come on. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, ya Tuhan. Sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi katakan, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama kita mau berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Hari ini kita mau bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Dan melalui pujian ini kita mau menyatakan, we thank you Lord for your love. Sama-sama katakan, setia
plentiful, with your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in more, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Come on. Blessed be your name. With the sun shining down on me, with the word all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with Calvary, to the thing in the offering. Blessed be your name. Say, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in more, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Katakan sekali lagi, blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Angkat suaramu, katakan, you give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, oh blessed be. Sekali lagi katakan, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang paling meriah. Amin. Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara hari ini, baik saudara yang berada di tempat ini atau Anda yang mengikuti secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-45. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan Alkitabnya. Pertanyaan 45, bagaimana iman di dalam Kristus membawa kita untuk peduli terhadap orang miskin? Yesus yang mempunyai segalanya menunjukkan kepedulian terhadap kemiskinan rohani kita dengan cara menjadi miskin demi kita. Oleh karena itu, kita yang sekarang ada di dalam Kristus dimampukan untuk menunjukkan kepedulian, melayani, bahkan melakukan perbuatan baik kepada mereka yang miskin, baik secara spiritual maupun material. 2 Korintus 8 ayat 9,
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, maka motivasi kita memperhatikan orang-orang yang berkekurangan itu bersumber dari pemahaman akan identitas kita di dalam Kristus dan kasih karunia yang telah kita terima dari Kristus. Tetapi saudara, hal ini bukan tentang mengumpulkan kebaikan atau mengharapkan imbalan yang sifatnya pertukaran jasa, yaitu agar kita bisa mendapatkan berkat atau perkenanan dari Allah. Kita perlu menyadari bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kasih karunia Allah. Kita dahulu adalah orang-orang yang miskin dan mati secara rohani. Namun karena kemurahan Allah melalui Kristus, maka kita dilayakkan mendapatkan penerimaan serta kehidupan yang baru dari Allah. Dengan demikian saudara, kepedulian kita terhadap orang miskin atau yang berkekurangan berasal dari pemahaman kita akan siapa Allah dan siapa kita di dalam Kristus. Selain itu, Alkitab juga menyatakan bahwa Allah yang kita sembah ialah Allah yang mengasihi orang miskin. Bahkan firman Tuhan di dalam Mazmur menegaskan bahwa Dia adalah bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, penyedia bagi mereka yang sebatang kara, pembela bagi yang tertindas, pemberi makan bagi yang lapar, pembebas bagi yang tertawan, dan penyembuh bagi mereka yang sakit. Dari sini saudara, kita semakin disadarkan bahwa sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih Allah terlebih dahulu, maka kita juga dipanggil untuk meneladaninya dan hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya sekarang ini kita dipanggil untuk menjadi penyalur anugerah bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk memperhatikan orang yang miskin dan bagi mereka yang menderita di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita juga diutus untuk membawa terang Kristus di dalam kegelapan dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita yang telah terlebih dahulu mengalami kasih dan anugerah Allah ini sudah menjadi penyalur anugerah bagi sesama kita? Mari kita berdiri. Saya memberi kesempatan untuk kita sama-sama berdoa dan bertobat serta mengakui bahwa seringkali kita ini masih egois dan hidup di dalam kenyamanan diri sendiri dengan tidak mempedulikan orang-orang yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan dari kita. Mari kita sama-sama bertobat dan mohon kiranya anugerah dan belas kasihannya memperbaharui hati kita sehingga kita dimampukan menjadi penyalur anugerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengakui dan bertobat bahwa seringkali kami adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah dan kasih karunia-Mu. Tetapi kami masih hidup di dalam keegoisan kami. Kami masih hidup di dalam kenyamanan diri kami sendiri. Kami kurang peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami juga mohon Roh Kudus terus memperbaharui hati kami. Injil-Mu itu mengkalibrasi hati kami dan memampukan kami sebagai orang-orang yang sudah dikasihi,
kami juga menjadi penyalur-penyalur kasih-Mu dan menjadi penyalur-penyalur anugerah-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama. Tuhan pakai hidupku yang kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, katakan Tuhan pakai suaramu memuliakan namamu, juga tutur katamu memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama kita mau katakan harta kekayaan-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Katakan harta kekayaan-Mu memuliakan namamu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Biarlah lagu ini menjadi doa. Angkat doamu, katakan jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku, kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi bait-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk lagu yang kami nyanyikan, mengingatkan kami Tuhan bahwa hidup kami bukan milik untuk diri kami sendiri Tuhan, tapi hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah pengharapan kami bukan pada apa yang hal fana yang kami miliki, tapi pengharapan kami ada di dalam Kristus. Engkau milik kami dan kami milik-Mu Tuhan. Itulah sukacita kami yang sejati. Terima kasih. Mari jemaat kita pujikan. Siapakah harapan kita? Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita, jiwa kita miliknya, Sang Pemegang
berserukan nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru, Kristus harapan kita. Amin. Apa yang tenangkan jiwa, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, manakah anugerah. Amin. Yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai, siapa tuntun kita pulang, Kristuslah batu karang. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru, Kristus harapan kita. Engkau harapan kami. Lagu ajak kita, ya hidup yang tunggu kita di surga, selamanya bersama Dia. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan bertemu, kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Sama-sama angkat suaramu. Harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Sekali lagi kita mau pujikan, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru, Kristus harapan kita. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi pengharapan kami yang sejati. Saudara, mari kita angkat suara kita pujikan. Apa yang tenangkan jiwa, Tuhan baik. Dalam darah penebus yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badan, siapa tuntun kita pulang, Kristuslah batu. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Melalui lagu yang kami nyanyikan Tuhan, kami bisa menemukan rest di dalam. Kami bisa menemukan ketenangan Tuhan, karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tapi biarlah hati kami tidak condong ke sana. Tapi melalui pemberian yang Kau berikan kepada kami, itu kami bisa gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Kami menjadi penyalur anugerah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami bisa menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini kekuatan bagi kami. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ini di dalam nama
Yesus. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih, anugerah, dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat keuangan yang kami terima. Biar ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai, welcome to Gibeon Church. Kembali lagi dengan saya Grace, and this is Gibeon Weekly News. Mengingatkan bagi Anda yang sudah mendaftarkan diri untuk dibaptis, jangan lupa untuk mengikuti kelas katekisasi pertama yang akan diadakan hari ini pukul 3 sore di Youth Room lantai basement Gibeon Church. Dan minggu depan tanggal 12 November juga akan diadakan kelas kedua di jam dan lokasi yang sama. Gibeon Church akan mengadakan upacara penyerahan anak pada tanggal 15 November 2023. Dan hari ini adalah hari pendaftaran terakhir. Parents, jangan lupa untuk segera mendaftar di link yang tertera di samping saya. Anda juga dapat mengunjungi Connect Booth setelah ibadah nanti untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Minggu depan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dalam format acoustic worship. Selain itu, akan diadakan perjamuan kudus di ketiga ibadah, yaitu pukul 8, setengah 11, dan 1 siang. Seperti yang kita ketahui, pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon sedang berlangsung. Bagi Anda yang rindu untuk mendukung pembangunan gedung gereja dalam bentuk dana, Anda masih dapat memberi melalui nomor rekening Building Fund yang ada di samping saya. Atau dengan cara scan QR Code pada kartu di kursi Anda. Atau Anda juga dapat mengunjungi Giving Booth di basement. Parents, ada yang spesial nih dari Gibeon Youth yang sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Check this out! Hai Ma. Hi Dad! Mama, siapa yang menciptakan Tuhan? Terus kalau Alkitab ditulis sama manusia, berarti bisa ada human error, dan Alkitab kita bisa salah dong. Papa, kalau Allah pencipta segala hal, artinya Allah juga menciptakan dosa dong. Aku kok bingung sih dengan konsep Allah Tritunggal. Kalau memang Allah ada, kenapa ada kejahatan? Apa jawabannya, Ma? Papa tahu jawabannya nggak? Hai parents, kita melihat bahwa banyak sekali pertanyaan seputar iman Kristen di kalangan anak-anak remaja. Oleh sebab itu, gereja tidak bisa tinggal diam begitu saja. Sebagai gereja, kita perlu memberikan jawaban-jawaban untuk menjawab keraguan iman mereka, sehingga mereka dapat membedakan antara pengertian teologi yang sehat dengan pandangan atau nilai-nilai filsafat yang diajarkan oleh dunia. Gibeon Youth menyediakan fasilitas bagi anak-anak Anda di Youth agar mereka tidak mengalami kebingungan dan supaya mereka memiliki keyakinan yang kokoh di dalam perjalanan iman mereka. Oleh karena itu, Gibeon Youth akan mengadakan Youth Special Sunday Service dengan format yang berbeda, di mana tersedia forum Veritas Q&A pada ibadat di tanggal 26 November, yaitu pada pukul 10.30 dan 1 siang di Youth Room.
di lantai basement Gibeon Church. Kami mengajak Anda sebagai orang tua untuk dapat berpartisipasi dengan mendorong anak-anak Anda untuk hadir. Karena di dalam Youth Special Sunday Service ini, anak-anak Anda akan bebas bertanya tentang apapun seputar keraguan mereka mengenai iman Kristen. God bless you. Saudara, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang online live streaming, welcome. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh youth, karena saya melihat ada begitu banyak kebutuhan di mana anak-anak kita hari-hari ini dibombardir dengan berbagai pertanyaan dan bahkan mereka sendiri mempertanyakan iman mereka. Kalau saudara mempunyai anak dan saudara orang tua memiliki anak yang bertanya tentang hal-hal yang kritis, jangan kaget, jangan stres, jangan kecewa. Kalau anak Anda tidak bertanya tentang iman mereka, justru saya mempertanyakan apakah mereka serius terhadap iman mereka. Tetapi pada saat anak Anda sedang bertanya tentang iman mereka, itu sebenarnya mereka sedang bergumul. Justru apakah mereka serius dengan iman mereka, itu justru terlihat bahwa mereka mempertanyakan hal-hal yang sedang mereka gumulkan. Jadi jangan hush, kamu ini percaya saja, tidak boleh ngomong kayak gitu. Tidak bisa saudara. Atau kamu berdosa loh nanti gitu. Tidak saudara. Doubt is not sin. Keraguan bukanlah sebuah dosa, tetapi keraguan itu justru adalah perjalanan menuju iman yang semakin kuat, ya. Jadi itulah sebabnya kami mengadakan ini apologetika, dan ini veritas. Veritas itu artinya truth. Q&A truth, ya. Itu adalah bahasa Latin yang artinya truth, ya. Verify the truth. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah berseri kita Meaningless Without Jesus, dan ini adalah minggu yang ke-9 saudara, ya. Dan kita akan masuk dalam prinsip bekerja dalam ketidakpastian. Dan teks kita adalah 6 ayat, Pengkhotbah 11 ayat 1-6. Saya akan bacakan yang putih, saudara bacakan yang biru, kita akan membacanya bergantian. Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Ayat 2. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tidak terletak. Ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, 6 ayat singkat ini, Raja Salomo ingin memberikan hasil pengamatannya dalam prinsip bekerja. Bagaimana kita bekerja di dalam dunia yang serba tidak pasti? Memang ada prinsip umum, kerja keras, rajin, ulet, maka pasti akan membuahkan hasil, ya. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Contoh, ekonomi, perang, apa yang terjadi perang sekarang, bencana alam, keadaan bisnis. Misalnya saudara punya bisnis partner, keadaan market, pegawai, kolega kita. Nah, gimana prinsipnya kita bekerja dalam ketidakpastian? Saudara, ada orang yang nanya sama saya, apa perbedaan antara optimis sama hopeful? Orang yang berpengharapan sama orang optimis itu berbeda ternyata, saudara. Apa bedanya dengan pasif? Berserah atau pasif? Oh, berserah itu beda dengan pasif. Bagaimana kedaulatan Allah yang sempurna bekerja sama dengan pilihan kita dan kerja keras kita. Kalau Allah berdaulat, apakah kita perlu bekerja keras? Apalagi dalam dunia yang tidak pasti ini. Kan katanya Allah berdaulat. Ya sudah toh, berkat kita sudah di set sama Tuhan. Nah gitu ya. Apakah hanya mengandalkan Tuhan yang berdaulat saja? Atau kita perlu mengambil resiko?
atau play it safe. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering membuat banyak orang beriman bingung menyikapi pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan dan menghidupi iman mereka terhadap Injil. Nah, gimana caranya maneuvering hal-hal ini? Nah, saya ingin memberikan sedikit background dari gagasan Raja Salomo dari ayat 1 sampai 6 ini. Ingat saudara ya, pasal 11 adalah artinya kita bergerak menuju ke akhir dari kitab Pengkhotbah. Penting untuk mengingat saudara, segala sesuatu yang diperingatkan oleh pengkhotbah kepada kita, misalnya mengenai pekerjaan, mengenai keuangan. Raja Salomo pernah menggambarkan tentang pekerjaan dan kekayaan, bahwa pekerjaan dan kekayaan itu kesia-siaan tanpa Tuhan dan usaha menjaring angin. Contohnya di Pengkhotbah 2 ayat 11, kita sudah bahas ini di minggu-minggu sebelumnya ya. Tetapi kemudian ku teliti segala karyaku dan juga segala jerih payahku untuk menyelesaikan karya-karya itu, maka sadarlah aku bahwa semuanya itu apa saudara? Gak ada artinya. Usahaku itu sia-sia seperti mengejar angin saja. Dan bagian terbesar mengenai uang dan kekayaan ada di Pengkhotbah 5 ayat 9. Di mana pengkhotbah memperingatkan kita bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan apa saudara? Uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan apa? Penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi dengan background ini, Raja Salomo selanjutnya di pasal 11 menjelaskan bagaimana uang dapat membuat kita sengsara di pasal 5, tetapi kemudian kita juga perlu tetap aja, meskipun ini uang ini bisa, kalau nggak hati-hati kita ini bisa terjerat dan bisa jatuh ke dalam kesia-siaan. Tetapi waktu masuk ke bab 11, ada kesimpulan dan resolusi dari kitab ini. Pengkhotbah tidak mengesampingkan pasal 2 dan pasal 5, tetapi dia memberikan nasihat. Dalam kesia-siaan kita ini pun kita harus tetap bekerja untuk hidup. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan juga berdaulat. Nah, ini gimana tensionnya? Nah, inilah sebabnya kalau kita lihat pasal 11 berbicara mengenai prinsip bekerja dan berinvestasi bahkan dengan bijaksana. Maka poin saya ada 3 hari ini, bagaimana hidup dan bekerja dalam ketidakpastian. Oke? Dan yang kedua, yang pasti itu apa di dalam ketidakpastian? Karena yang pasti ada. Banyak kata pasti. Yang pasti itu apa di dalam ketidakpastian? Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil memberikan lensa kepastian di dalam ketidakpastian ya. Jadi jangan bingung dengan kata-kata pasti-pasti ini ya saudara ya. Ini simple. Bagaimana hidup dan bekerja dalam ketidakpastian? Yang pasti di dalam ketidakpastian itu apa? Kemudian bagaimana Injil memberikan lensa kepastian di dalam ketidakpastian ya saudara ya. Oke, kita akan mulai. You ready? Yang siap belajar katakan yes. Oke, alright. Kita akan mulai yang pertama ya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, saya akan pakai terjemahan yang lain karena tadi kita baca terjemahan baru ya, saudara ya. Itu adalah terjemahan sederhana Indonesia, Pengkhotbah 11 ayat 1. Dikatakan begini, yang pertama, jualah hasil panenmu ke negeri asing. Loh, yang terjemahan baru kok lemparkanlah rotimu ke air. Itu maksudnya begini, melemparkan roti ke air adalah gambaran perdagangan commerce internasional, memperdagangkan barang ke negeri asing. Pengiriman di dunia kuno adalah sebenarnya upaya yang sangat beresiko. Saudara ngirim barang hasil panen saudara melalui kapal, itu bisa baliknya bertahun-tahun atau berbulan-bulan saudara. Jadi seperti Anda benar-benar melemparkan roti ke air atau ke laut dan berharap roti itu kembali dengan selamat dan membawa keuntungan. Jadi memang ini merupakan sesuatu yang risky. Resikonya besar. Karena sudah beberapa waktu. Karena sesudah beberapa waktu, kamu akan apa? Menerima keuntungan. Jadi ini prinsip yang pertama saudara. Prinsip yang pertama dalam bekerja ya. 1A. Jadi ini bukan, saudara harus melihatnya nanti keseluruhan ya. Kalau hanya mengandalkan ini bahaya. Jadi 1A ya, tapi 1A begini. Berani untuk mengambil inisiatif dan bekerja meskipun ada resikonya. Meskipun ada ketidakpastian. Jadi begini saudara, banyak orang itu nggak mau kerja dan berani mengambil seize opportunity, mengambil kesempatan. Jadi mereka itu selalu takut, mereka nanti aduh gimana ya. Akhirnya mereka nggak kerja. Atau mereka carinya yang safe aja. Ya boleh. Tetapi berani mengambil inisiatif dan bekerja meskipun ada resiko dan ketidakpastian. Jadi di dalam dunia yang fana tidak ada yang pasti memang. Selalu ada resiko. Itu bawahnya ya.
Dan hal-hal yang tidak bisa kita ketahui, faktor X. Tapi jangan sampai hal-hal itu melumpuhkan inisiatif kita. Melumpuhkan inisiatif kita. Saudara, waktu banyak sekali, ini juga gini ya, bahaya juga kalau misalnya kita ngawur gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau saudara tidak melakukan apa-apa itu juga bijaksana. Karena dua-duanya merupakan kebodohan. Nah, kita teruskan dulu ya. Kita teruskan dulu. Kemudian kita lompat ayat 3 dan ayat 4. Apabila melihat awan gelap dan tebal, jangan heran kalau hujan turun, ke arah manapun pohon tumbang, di sanalah pohon itu tetap tergeletak. Jadi maksudnya begini, kalau ada awan gelap dan tebal itu pasti artinya akan ada hujan turun. Dan kalau ada hujan turun, ada angin ribut, terus kalau ada pohon tumbang, ya pohon itu akan tumbang di sana gitu. Jadi jangan kaget. Jadi kalau ada bencana, ada hal yang tidak bisa kita prediksi, ya itu normal gitu. Kemudian ayat 4, baca sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh apa? Situasi, karena kalau kamu selalu menunggu sampai apa? Angin dan cuaca menjadi sempurna. Ayo baca sama-sama. Kamu tidak akan pernah apa? Menabur benih dan tidak akan memanen hasilnya. Jadi kombinasi dari yang pertama di mana berani mengambil inisiatif dan bekerja meskipun ada ketidakpastian dan resiko. Itu yang B, ketidakpastian atau resiko bukanlah pembenaran untuk kita takut bergerak dan menjadi pasif. Banyak orang nggak kerja-kerja, nggak jalan-jalan, takut. Gara-gara apa? Resikonya mungkin trauma masa lalu, pernah rugi, investment yang salah, investment bodong ya mungkin ya, robot trading, saudara dikecewakan, saudara dikhianati, saudara disakiti, akhirnya Anda nggak mau kerja, nggak mau invest lagi, nggak mau mengusahakan lagi. Saudara, dikatakan sama halnya gegabah dalam bekerja dan ceroboh dalam bertindak adalah kebodohan. Begitu juga adalah kebodohan kalau kita ini pasif karena takut akan ketidakpastian. Ya saudara ya. Nah saudara mendengar ini, loh ini hari ini kok banyak motivasi ya. Tunggu dulu ya. Ini semua saya eksposisi dari ayat-ayat ini ya saudara ya. Ini adalah prinsip-prinsip yang sangat jelas ya saudara ya. Kemudian kita lihat ya selanjutnya. Jadi saudara udah jelas ya bahwa nggak bisa kalau kita itu bebas dari risiko, nggak bisa. Saudara mau pasti nggak bisa, karena pasti akan ada faktor X. Jangan sampai itu melumpuhkan kita, jangan sampai kita nggak bergerak dan menjadi pasif gara-gara itu. Ya, selanjutnya ayat yang kedua. Tadi kita akan lompat 1, 3, 4, kemudian 2. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha. Jadi gini ya, bagilah penghasilanmu. Artinya gini, sudah kerja ditekuni, menghasilkan sesuatu ya, ada hasilnya, bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha. Jadi setelah kita bertekun tentang sesuatu, setia, mengembangkan menjadi pengelola yang baik, terus ada hasilnya. Jadi jangan gini ya, belum ada hasilnya, sudah berbagai usaha, gak bisa. Tetapi bagi saudara sudah mempunyai hasil, bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha. Karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Ini bicara tentang diversifikasi. Luar biasa loh saudara. Jadi Raja Salomo sudah ngajarin kita untuk tidak hanya investasi dari hasil penghasilan saudara. Hanya pada satu bidang saja atau satu hal saja. Tetapi berbagai. 1C, bijaklah dan lakukan diversifikasi dalam bekerja dan berinvestasi. Ya, dalam hasil kerjamu. Jadi tidak ada yang tahu bencana apa yang mungkin terjadi di bumi. Dalam ketidakpastian yang kita hadapi, maka kita perlu bijaksana, menghitung semua resiko. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita nggak calculated risk ya, dan cerdas untuk mendiversifikasikan apa yang kita kerjakan, kita investasikan. Ya, jadi dalam mengambil risiko, kalau kita harus mengambil risiko, kita tidak bisa asal ngambil risiko. We have to choose calculated risk. Jadi kita harus menghitung risiko-risiko ini. Oh ya, makanya nggak bisa cuman hanya, kalau bahasa Inggrisnya itu put your eggs in one basket. Jadi ya nggak bisa taruh
telur kita hanya dalam satu basket gitu, dalam satu keranjang, nggak bisa. Saudara harus bagi-bagi supaya kalau ini misalnya ada di stok, ada di real estate, ada di tabungan deposito, ada di emas gitu ya. Saudara perlu diversifikasi supaya apa? Kalau ada sesuatu yang jatuh, saudara tidak kehilangan semuanya. Saudara masih ada yang masih oke gitu. Jadi sebenarnya yang Raja Salomo ajarkan kepadanya intinya adalah prinsip pengelolaan, stewardship, pengelolaan, stewardship ya. Ayo sama-sama katakan 1, 2, 3, stewardship ya, stewardship. Jadi gini saudara, ini penting sekali. Dalam diversifikasi, bedakan ya saudara ya, antara keserakahan dan kesetiaan. Dalam diversifikasi, ada orang begini, oh begitu menghasilkan sedikit, langsung sama dia diinvestasikan di sini, investasikan di sini, investasikan di sana, tapi belum berhasil. Tapi dia mau investasi kenapa? Serakah. Kalau saudara masuk ke dalam keserakahan, saudara pasti jatuh di dalam keinginan jadi kaya. Itu balik ke pengkhotbah 5. Orang yang hatinya terpaut sama uang tidak akan pernah puas. Jadi akhirnya apa? Saudara diperbudak. Jadi di dalam diversifikasi pengkhotbah 11, bagilah penghasilanmu. Artinya kita dinasehati untuk mengelola dulu apa yang ada di tangan kita dengan baik, dikelola, ditata layankan, baru hasilnya didiversifikasi. Banyak orang diversifikasi tanpa kesetiaan mengelola, akhirnya dia didorong keserakahan dan akhirnya habis di dalam berbagai macam duka. Makanya kalau saudara lihat, Yesus pun memakai prinsip ini di Lukas 16. Lukas 16 dikatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal apa? Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi saudara bisa lihat ya, ternyata Tuhan setiap kali bicara tentang keuangan, bicara tentang pekerjaan, pengelolaan, itu kembalinya ke hati kita. Dan ini sudah saya pernah bahas. Randy Alcorn, seorang penulis yang menulis buku Money, Possession and Eternity, dia bilang tentang kalau saudara diberkati Tuhan, kelimpahan bukanlah ketentuan Tuhan bagi saya untuk hidup dalam kemewahan. Itu bekal Tuhan bagiku untuk membantu hidup orang lain. Tuhan mempercayakan kepadaku uangnya, bukan uang kita, bukan untuk membangun kerajaanku di bumi, tetapi untuk membangun kerajaannya di surga. Terlalu sering kita beranggapan bahwa Tuhan telah meningkatkan pendapatan kita untuk meningkatkan standar hidup kita. Padahal tujuannya adalah meningkatkan standar kemurahan hati kita. Untuk supaya saudara bisa menjadi berkat. Ya. Nah saudara, ini prinsip bekerja secara singkat ya. 1A, B, C. Nah selain dalam bekerja, prinsip yang sama juga dapat teraplikasi dalam spiritualitas serta kerohanian kita. Karena tidak ada dikotomi antara yang sekuler dan yang rohani. Sebenarnya apa yang sekuler, bagaimana kita mengelola pekerjaan kita, itu adalah reflection, gambaran, cermin dari apa yang terjadi di dalam hati kita. Jadi kita perlu tahu, sebenarnya dalam kehidupan kita yang penting, kalau saudara dapat ini, kalau saudara dapat ini, saudara aman sebenarnya. Saudara akan mengelola dengan baik. Saudara akan, bahkan dalam ketidakpastian saudara berani bekerja. Bahkan kalau saudara punya hasil, saudara akan bijaksana dalam mengelola hasil itu. Kalau saudara dipercayakan sesuatu, saudara pasti akan mengelolanya dengan baik. Sebenarnya begini saudara, pertanyaan yang terbesar yang saya mau tanyakan kepada kita semua hari ini, yang perlu kita renungkan itu apa? What is your non-negotiable? Apa yang menjadi hal yang mutlak dalam hidup kita? What is your non-negotiable? Apa yang tidak bisa dinegosiasi dalam hidup saudara? Saudara, sebenarnya kita semua itu memiliki hal yang mutlak, non-negotiable. Tapi apakah itu pernah dibicarakan antara suami dan istri?
Apakah itu pernah dievaluasi? Non-negotiable itu adalah nilai-nilai hidup kita yang tidak bisa dinego. Apakah nilai-nilai itu sesuai dengan Alkitab, Injil, atau hanya mengikuti filosofi dunia? Kita perlu periksa. Apakah hal yang mutlak dalam hidup kita ini hanya nilai praktikalitas saja yang kita warisi dari orang tua, atau nilai yang kita serap dari budaya, atau itu prinsip dari Alkitab yang kekal? Saya kasih contoh ya, Ini memang tentang mengelola pekerjaan ya. Tapi mengelola keluarga juga begitu. Apa yang menjadi non-negotiable? Saya kasih contoh. Kalau tentang keluarga. Misalnya saudara punya anak. Oh, anakku harus punya nilai yang bagus di sekolah. Bagus gak? Bagus. Les. Ikutan berprestasi. Oh, anakku harus berprestasi di sekolah. Wah, berprestasi juga dalam sport. Ya, jadi dia ikut les, dia belajar ini, belajar itu, belajar bahasa, belajar piano, wah, main basket, pertandingan-pertandingan. Tapi apa yang terjadi? Karena saking sibuknya, nggak ada waktu untuk saat teduh, nggak ada waktu untuk ke gereja. Hari Minggu kenapa? Pertandingan terus. Jadi akhirnya apa? Oh, tapi nggak bisa, anakku soalnya gitu. Tapi yang fisik itu ditekankan, tetapi yang kerohanian tidak terlalu ditekankan. Ya enggak apa-apa lah kalau minggu ini kamu harus miss gereja, ya sudah. Padahal saudara, apa yang terjadi? Kita sedang mengajarkan nilai-nilai itu kepada anak. Akhirnya anak akan melihat, oh Tuhan tidak terlalu penting. Tapi pencapaian juara, medali, piala, untuk dapat nilai yang terbaik, untuk pinter macam-macam, itu adalah yang terpenting. Oh, iman biasa. Kadang-kadang bahkan papanya lagi capek atau mamanya lagi capek, anaknya datang tanya tentang saat teduh, udah langsung tidur aja, capek papa. Akhirnya apa? Anaknya mas, oh ini negotiable. Tidak apa-apa, iman, Alkitab, doa, gereja, itu negotiable. Tuhan tidak terlalu penting, Tuhan boleh ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu disampaikan kepada anak-anak kita. Betul saudara? Ada suami istri yang rela berpisah lama. Demi apa? Pekerjaan. Pertamanya, for better for worse. Dalam keadaan baik atau keadaan buruk. Kaya atau miskin. Sehat atau sakit. Sampai mau memisahkan kita. Bahwa ini adalah yang terpenting. Marriage adalah yang terpenting. Tapi apa yang terjadi? Kita demi kerja supaya dapat income yang lebih banyak. Oh, rela meninggalkan keluarganya. Berapa minggu ketemu cuman seminggu sekali. Apa yang terjadi? Coba lakukan itu 5 tahun. Coba lakukan itu 10 tahun. Saya yakin pernikahannya tidak akan bisa seperti orang-orang yang spend time together. Jadi apa yang terjadi? Ada absen. Non-negotiable. Jadi anak-anak mereka ngelihat, oh kalau keluarga itu negotiable. Tapi kalau kerjaan, kalau kekayaan, itu yang non-negotiable. Itu yang penting. Betul saudara? Apa yang terjadi? Mereka akan kejar hal itu. Mereka akan menemukan bahwa yang utama itu yang itu. Contoh another one. Saya kasih contoh banyak ya saudara. Sebelum menikah, harus punya rumah. Boleh nggak? Boleh. Tapi apa yang dikorbankan untuk mendapatkan rumah itu? Sehingga akhirnya apa? Wah, kerja keras. Akhirnya apa? House poor. Jadi akhirnya punya rumah, DP-nya bisa dapat, tapi itu semua tabungannya, terus cicilannya ngepres sekali. Akhirnya apa? House poor. Tahu house poor? Punya rumah tapi gak punya sisa spilling untuk hidup yang lain. Jadi akhirnya apa? Ya tinggal di rumah tok gitu. Karena apa? Gak bisa ngapa-ngapain yang lain. Kesana bensin larang, mahal bensin, gak bisa. Tapi punya rumah. Akhirnya apa? Ke gereja jarang, online jarang. Care group apalagi, gak bisa. Outing sama teman-teman, gak bisa. Berteman, gak bisa. Kenapa? Oh, terlalu jauh. Aku di rumah aja. Akhirnya apa? Non-negotiable-nya ya rumahnya itu. Bukan lagi Tuhan. Bukan lagi hal-hal yang kekal. Banyak orang Kristen itu bilang yang non-negotiable itu Tuhan. Tapi gimana bentuknya? Nah, saya akan ulang prinsip 1, 2, 3 tadi. Di dalam spiritualitas ya. Dalam spiritualitas 1A, tadi kan dibilang tidak berani berinisiatif karena ada resiko.
Lah kalau di dalam spiritualitas gini, berani mengambil inisiatif untuk serius dengan Tuhan meskipun ada banyak ketidakpastian. Ini saya ulang ya, kedua kali ganti ini saudara ya, sedikit tadi bekerja, ini sekarang tentang kehidupan spiritual terutama. Berani mengambil inisiatif untuk serius dengan Tuhan meskipun ada banyak ketidakpastian. Saya kasih contoh. Disiplin rohani itu memang kelihatannya nggak pasti. Doa itu loh, apa sih faedahnya? Oh ternyata setelah Anda lakukan selama setahun, 2 tahun, Anda berubah, Anda lebih bergantung sama Tuhan. Waktu saudara mulai baca firman, sepertinya tidak ada kepastian faedah langsung. Tetapi saudara mulai berubah. Waktu saudara setiap minggu datang ke gereja onsite mendengarkan, saudara menyanyi bersama-sama dengan orang lain katekismu, saudara benar-benar serius, nggak main HP ya di gereja, benar-benar mendengarkan, ada perubahan. Jadi semua disiplin rohani membutuhkan inisiatif dan usaha, nggak ada yang mudah. Saudara tahu saya appreciate tuh para parents yang ada di ruang ini nih, ruang bayi. Saudara tahu, bawa bayi ke gereja itu jauh lebih repot daripada ke gerejanya, daripada di rumah. Terus di gerejanya dia belum tentu bisa mendengarkan, tapi dia bawa. Saya melihat bahkan hamba-hamba Tuhan kita ini yang ada di kantor pun, mereka bawa anak-anaknya. Ada yang bilang kasihan, udah tinggal aja. Atau kalau nggak usah, online aja. Memang betul, sekarang online bisa. Tapi apa yang terjadi? Waktu kita bawa, itu worship, an act of worship. Itu merupakan inisiatif serius bahwa ini non-negotiable. Ada banyak rintangannya, namun jangan sampai hal-hal itu melumpuhkan inisiatif kita untuk serius dengan iman kita dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara ya. Jadi ini penting sekali. 1B ya. 1B. Ketidakpastian atau resiko bukanlah pembenaran untuk kita apa? Takut berinisiatif dengan iman dan menjadi pasif. Takut pelayanan, takut ibadah, takut terjun. Enggak mau pelayanan. Aku sudah pernah pelayanan dan tidak diapresiasi. Aku sakit hati dulu sama pemimpin pelayananku. Gereja itu podoai. Wah gitu ya saudara. Gereja itu semua percuma lah gitu. Kenapa? Karena kecewa. Jangan jadikan trauma masa lalu atau pengalaman yang buruk menghalangi kita untuk serius dengan iman kita serta melayani Tuhan. Banyak orang gak mau terlibat, gak mau pelayanan karena trauma masa lalu, dikecewakan, dikhianati, disakiti. Akhirnya apa? Gak mau pelayanan lagi, gak mau terlibat lagi, gak mau ke gereja. Apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah saudara yang rugi sendiri. Kita tidak mengalami proses sanctification. Bukan berarti saudara sanctification supaya saudara jadi semakin kudus. Bukan. Saudara sudah kudus, tetapi kekudusannya belum keluar dalam hidupmu. Kenapa? Karena tubuhmu ini masih tubuh dosa. Jadi ini yang terjadi. Akhirnya banyak orang tidak berinisiatif dengan iman mereka. 1C ya. Bijaklah dan lakukan diversifikasi dalam kehidupan. Balance life. Jangan terobsesi kepada hal yang fana. Kerja, terus golek duit, terus jaga toko, terus. Saya nggak bilang loh ya, jaga toko itu jelek. Saudara perlu mengelola. Tapi itu hanya satu aspek dari kehidupan Anda. Hadirlah bagi keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu. Itu adalah titipan Tuhan. Ajarlah mereka merenungkan Injil. Dampingi mereka untuk beribadah dan melayani Tuhan. Karena itu adalah warisan kekal yang tidak binasa dan tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun. Yang setuju katakan amin. Ini penting saudara. Ada orang yang cuma kerja cari duit, cari pencapaian, cari kedudukan, cari jabatan, cari penerimaan. Ada orang yang rela berpisah, tadi saya sudah bilang, dari keluarganya untuk mendapatkan uang. Artinya apa? Uang, kekayaan, kedudukan lebih penting dari keluarga. Saudara mengejar itu at the expense of what? Siapa yang kamu korbankan? Ada orang yang kerja terus sampai lupa ibadah, lupa baca firman, meninggalkan disiplin rohani, doa atau care group. Relasi dengan istri juga akhirnya mulai berantakan, tidak ada punya waktu bergaul, tidak punya waktu olahraga. Apa yang terjadi? Pasti sakit, pasti. Jadi hidupnya nggak balance. Padahal Tuhan itu apa? Minta kita melakukan stewardship, menjadi pengelola yang baik atas apa yang dipercayakan dalam hidup kita. Amin. Ya,
Sudah bisa melihat ya ini semua ya? Nah, kita masuk dalam poin yang kedua. Yang pasti dalam ketidakpastian itu apa? Jadi jangan sampai ketidakpastian tadi membuat saudara nggak bisa kerja, membuat saudara nggak bisa serius sama Tuhan. Di dalam dunia pasti tidak pasti. Banyak. Nah, apa yang pasti di dalam ketidakpastian? Nah, di sini Pengkhotbah 11 ayat 5. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebagaimana kamu tidak bisa menebak arah angin akan bertiup atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk dalam rahim ibunya, demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah, pencipta segala sesuatu. Jadi di sini dia bilang gini, memang ada yang banyak yang nggak pasti, tapi kamu tuh memang gak bisa nebak arah angin. Tetapi kamu tidak ngerti Tuhan, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu pencipta segala sesuatu. Nah, di sini Raja Salomo memberikan suatu konsep kerja keras di ayat 1 sampai 5. 1 sampai 4. Kemudian ayat 5, kan tadi sudah bilang apa? Mengambil inisiatif walau ada resiko, ada ketidakpastian, banyak resiko, tapi bijak, makanya diversifikasi. Namun yang ayat 5 tetap percaya juga bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pencipta. Artinya Tuhan berdaulat. Nah, di sini saudara muncul sebuah ketegangan atau tension antara apa? Kerja keras, inisiatif manusia versus Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Nah, saudara jujur, ini yang benar yang mana? Kita disuruh kerja karena itu penting untuk menciptakan masa depan, tapi juga Tuhan berdaulat atas segalanya. Seringkali ini diperangkan, kalau Tuhan berdaulat ya nggak usah kerja. Kalau yang sini kerja keras karena masa depan ada di tanganmu. Wah, kan gitu ya. Sudah pernah dengar ya para motivator? Masa depan, kita yang menciptakan masa depan. Wah, apakah gitu? Nah, saudara, ketegangan ini tidak masuk di nalar manusia, karena akal manusia tidak bisa menalarkan ini. Kategori pemikiran manusia tidak dapat menyatukan kedua hal ini. Jadi saya tanya sama saudara, apakah kerja kerasmu penting? Ya. Apakah pilihan kita yang bijak penting? Ya. Kehendak bebasmu penting? Penting. Kita bisa memilih dengan bebas? Ya. Dan semua pilihan ada konsekuensinya? Iya. Hidup kita dipengaruhi oleh pilihan kita? Ya. Tapi di sisi lain Alkitab juga berkata bahwa semuanya telah ditentukan oleh Tuhan. Dan semuanya sudah terjadi dan direncanakan oleh Tuhan. Loh, gimana? Katanya bebas. Inilah yang namanya Alkitab itu bilang ketegangan ini adalah paradoksal. Katakan sama-sama, paradoksal. Oke? Boleh ya berfilsafat sedikit pagi-pagi ya saudara ya? Oke? Ya, katakan pada kanan kiri, sabar bro, jangan pusing. Oke saudara ya? Paradoksal ya. Saya mau ajak saudara berpikir. Jadi orang Kristen tuh harus pintar. Ya saudara harus bisa membuat pemikiran-pemikiran paradoksal. Nah, dalam Alkitab, dengar. Manusia memiliki kehendak bebas untuk membuat keputusan tanpa paksaan. Namun pada saat yang sama, tidak ada hal di dalam hidup manusia yang di luar kendali kedaulatan Allah. Apa yang kita lakukan dikendalikan oleh kita. Apa yang kita lakukan. Tapi apa yang terjadi mutlak ditentukan oleh Tuhan. Wah, ini adalah paradoks. Saya kasih contoh ya, Amsal 16 ayat 9. Ayo baca sama-sama. Ini Amsal ya, para penulis Amsal salah satunya Raja Salomo. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi apa? Tuhanlah. Jadi saudara bisa mikir-mikir, saudara bisa diversifikasi, saudara bisa berinisiatif untuk kerja, tetapi akhirnya apa? Tuhan yang menentukan arah langkah saudara. Rencana kita, pilihan kita, itu tidak dipaksa. Tidak ada yang memeras kita atau mengancam kita. Kita memilihnya dengan bebas dan kita harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari semua keputusan yang kita pilih. Tetapi apa yang terjadi sebagai akibat dari rencana itu? Apa yang terjadi dalam sejarah menurut ayat 9 ini? Sepenuhnya dikendalikan dan ditetapkan sepenuhnya oleh Tuhan. Tidak ada yang terjadi di luar dan tidak sesuai dengan rencananya. R.C. Sproul pernah berkata begini, there is not one piece of cosmic dust that is outside of the scope of God's sovereign providence.
Tidak ada satu titik debu pun yang ada di luar jangkauan kendali kedaulatan Tuhan. Artinya begini, kalau saudara kelilipan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Loh, bener ini. Jadi meskipun kita semua bertindak dan membuat keputusan secara bebas, tapi pada saat yang sama segala sesuatu dalam hidup kita ditentukan mutlak oleh Tuhan. Nah, ini susah untuk diterima, susah untuk dicerna. Tapi Alkitab berkali-kali mengatakan hal ini. Nah, di dunia, nah ini di sini filsafatnya, oke? Di dunia, saya udah pernah membahas ini sedikit di Hikmat Amsal melalui lensa Injil. Di dunia ada dua pandangan ekstrim. Yang pertama adalah ya, yang atas itu fatalisme. Katakan sama-sama, fatalisme. Nah, ini fatalisme. Ini fatalisme itu bukan cuma Kristen. Ini sebelum saya jelaskan ya. Saya punya teman yang dia itu bukan Kristen. Dia bilang gini, bro, hidupku ini sudah ditentukan semua. Kok bisa? Saya pikir dia Calvinis atau orang Reform gitu. Hebat. Loh, saya tahunya bukan. Bro, tahu nggak ditentukan sama siapa? Ditentukan sama suhu yang baca hidupku. Suhu. Oh ya, punya primbon aku, bro. Primbon. Jadi keluargaku itu semua punya primbon. Dan itu sudah tak buktikan. Omku itu sudah diprediksi. Dia nanti kaya umur berapa? Umur berapa? Waduh, ngomongnya ya jatuh. Habis itu kaya lagi. Habis itu waktu dia kaya sakit. Terus kemudian mati. Persis, bro, umurnya persis. Aku sonok primbon nih. Kapan kau nikah? Waktu itu. Aku nikah umur 26 sudah jelas. Ini, waduh. Dia bilang, percuma bro, gak usah kerjos. Semua sudah ditentukan. Dia bilang gitu. Loh, ternyata ini bukan hanya kekristenan. Ini fatalisme. Semua sudah ditentukan. Untuk apa kita susah-susah? Akhirnya mereka menjadi apa? Pasif. Pesimis. Sehingga akhirnya apa? Depresi dan hidup dalam keputusasaan. Alas, percuma. Mari ini aku sakit. Dan itu ada yang punya primbon tuh, bisa self-fulfilling prophecy, saudara. Jadi ini adalah fatalisme. Dan sebenarnya ini juga ada di cerita-cerita mitologi Yunani. Bagaimana seseorang itu diprediksi mempunyai ramalan dia akan mengawini ibunya. Oedipus itu ya. Oedipus itu adalah bahkan dia berusaha melawan ramalannya. Tapi tidak bisa melawan ramalannya. Malah akhirnya dia membunuh ayahnya sesuai ramalan dan menikahi ibunya seakan-akan semua sudah ditentukan. Dan memang sudah ditentukan dan itu sudah diramalkan waktu dia lahir. Wah. Jadi akhirnya apa? Percuma. Fatalisme. Jadi kalau saudara keputus asa dan saudara merasa saudara pernah punya buku primbon dan saudara berpikir ini primbonnya sudah meramalkan, nah ini fatalisme. Yang kedua, ini ekstrim satunya. Ya, libertarianisme. Kalau saudara nonton film Back to the Future, mereka punya mesin waktu untuk mengubah sesuatu supaya masa depannya berubah juga. Jadi masa depan manusia itu mutlak ada di tangan manusia. Itu libertarianisme. Ciptakan masa depan. Akhirnya apa? Mereka jadi agresif, over optimis. Tapi akibatnya apa? Tidak pernah tenang dan selalu khawatir akan masa depan. Artinya begini, ada orang yang jadi mahasiswa abadi karena ganti jurusan terus-terusan, saudara. Karena dia bilang, mateng kon, aku kok gak cocok ya ambil ini ya. Aku belajar ini gak cocok. Aku ganti graphic design. Waktu di graphic design, mateng kon, aku gak cocok ya di sini. Ganti ekonomi. Loh kok gak cocok ya? Aku gak seneng ini mikir-mikir kayak gini. Nanti ganti chemistry, chemical engineering, kimia gitu. Akhirnya apa? Jadi mahasiswa abadi. Nanti sudah nikah atau pacaran sama seseorang, sudah serius. Kok gak cocok ya aku ambil orang ini? Tak putus, ganti cari orang lain. Gak cocok lagi. Akhirnya apa? Jomblo lama gitu saudara ya. Kenapa? Pikinya setengah mati. Kenapa? Dia takut kalau aku sudah menjatuhkan pilihan ternyata itu salah. Kenapa? Ini gara-gara libertarianisme. Karena semuanya bergantung sama pilihan kita. Kebahagiaan kita bergantung sama pilihan kita. Sehingga tidak pernah percaya bahwa Tuhan itu mengatur segala-galanya. Akhirnya nggak tenang. Jangan-jangan aku salah invest. Ruko. Jangan-jangan beli ruko salah ini.
Oh salah di sini, oh beli sana, salah, aduh. Akhirnya nggak bisa tenang, sudah beli, kepikiran terus, bener gak ya, bener gak ya, bener gak ya, bener gak ya. Loh kok di sana ada lagi, aduh kepingin beli di sana, tapi nggak punya duit, gimana ya, oh ini tak jual, oh tapi rugi. Oh akhirnya gitu. Nggak pernah tenang, sehingga selalu khawatir akan masa depan. Nah Alkitab nggak seperti itu, pemahaman Alkitab berbeda. Pemahaman Alkitab itu kompatibilis. Kompatibilis artinya apa? Tuhan menghubungkan pilihan kita sampai batas tertentu dengan masa depan kita, tetapi akhirnya Tuhan yang menentukan segala-galanya. Saya bersyukur, saya baru aja turn 48 ya. Saya kalau melihat ke belakang waktu saya umur 20-an, tuh wanita yang saya pilih jadi pacar saya itu untung selamat gak jadi istri saya. Maksudnya gini, kalau semuanya tergantung sama saya, apa yang saya senangi, dulu saya ditanyain, mau jadi apa? Musisi. Saya ditanyai sama sekolah, papa saya kan dokter kan. Kamu mau sekolah apa? Mau sekolah musik. Papa saya bilang, kalau kamu mau sekolah musik, bayar dewek. Kalau mau papa bayari, kalau mau papa bantu, sekolah dokter, kimia, ya, ilmu pasti, ya itu baru. Papai. Aku dulu merasanya seperti itu. Tapi Tuhan bekerja melalui orang tua saya. Ya. Akhirnya saya sekolah food process engineering. S1 saya sudah. Yaitu food process engineering. Ya. Tapi dengan begitu saya tahu, untung saya nggak jadi mengikuti pilihan saya. Kedaulatan Tuhan itu melampaui kehendak bebas kita. Jadi kita memang bebas yang bawah ya, berkehendak dan harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi perbuatan kita. Tetapi kita juga bisa tetap tenang. Kenapa? Karena Tuhan tetap memegang kendali. Justru karena Dia berdaulat dan memegang kendali, itu menenangkan kita. Sehingga kita bisa membuat keputusan. Dan apapun konsekuensinya, kita tahu bahwa Tuhan ada di sana. Jadi yang pasti ini 2A. Kita mungkin tidak tahu pasti bagaimana cara Tuhan bekerja, tapi kita yakin bahwa Tuhan pasti berkarya dan berdaulat atas setiap keadaan dan musim hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Ini adalah bukti bahwa poin yang pertama tadi, seluruh kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, bisnis, aspek kehidupan kita yang terlihat ini dilandasi oleh kehidupan yang tidak terlihat, yaitu spiritual. Relasi kita dengan Tuhan, itu yang pasti. Itu yang mestinya menjadi basis dari yang tidak pasti. Yang pasti itu adalah Tuhan. Yang tidak pasti adalah kehidupan fana itu. Kalau kita tidak membangun yang fana di atas yang pasti, yang kekal, yang Tuhan ini, maka ini semua sia-sia. Saya kasih contoh cepat ya saudara. Contohnya Yusuf. Yusuf itu kan mengalami macam-macam, dibenci sama saudaranya karena dia favorit bapaknya, jadi budak, dilemparkan sumur, jadi budak, masuk penjara, ya kan? Dia dituduh kenapa? Memperkosa istrinya bosnya. Apa yang terjadi dengan impian-impiannya? Dia kan mimpi bakal satu hari seluruh bulan bintang akan nyembah dia. Masa depannya hancur. Ada perbudakan, ketidakadilan, pemfitnahan, kekecewaan, masuk penjara. Namun bertahun-tahun kemudian mulai menjadi jelas bahwa melalui semua hal yang buruk itu justru Yusuf ketemu sama tukang minum raja yang akhirnya mempunyai channel kepada Firaun. Akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Yusuf jadi orang hebat, saudara-saudaranya dan keluarganya akhirnya diselamatkan melalui hidup Yusuf. Selamat karena kekayaan Mesir di bawah kepemimpinan Yusuf. Nah saya mau tanya sama saudara, yang dipegang oleh Yusuf di dalam semua situasi hidupnya, yang non-negotiable-nya siapa? Tuhan. Mulai nangkep apa yang maksud saya? Dalam pekerjaanmu siapa yang kamu pegang? Siapa yang jadi non-negotiable? Dalam keluargamu siapa yang jadi non-negotiable? Jangan bingung makanya. Akhirnya kalau bingung, duit yang jadi non-negotiable, bukan lagi Tuhan. Tapi Yusuf di dalam setiap itu semua bahwa menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan yang terus ada. Makanya Kejadian 50 ayat 20 ini adalah kesimpulan Yusuf. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi apa? Allah mereka-rekakannya untuk apa?
kebaikan. Amin saudara. Jadi selalu ada kebaikan. Nah disinilah saya ingin membedakannya. Lah terus pastor, bedanya orang berpengharapan sama orang optimis itu apa? Nah saya kasih definisinya ya. Optimisme adalah keyakinan fana bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan pasti berhasil. Baik-baik, itu optimis. Aku optimis. Wah. Tapi itu semua berdasarkan kita. Tapi pengharapan adalah keyakinan pada Tuhan. Bahwa dalam setiap keadaan, mungkin rencanamu gak berhasil. Mungkin apa yang kamu lakukan bisa ada konsekuensi yang buruk. Tapi Tuhan yang bekerja sesuai kehendak kedaulatannya adalah Tuhan yang memanggil saudara. Tuhan yang mengasihi saudara. Tuhan yang memelihara saudara. Supaya kita hidup untuk kemuliaannya. Jadi 2B. Saat paham akan kepastian kedaulatan Allah, kita bukanlah orang yang optimis, namun orang berinjil yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan di dalam kegagalan saudara. Oke, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Injil memberikan lensa kepastian di dalam ketidakpastian. Jadi dengar saudara, ketika kita mempertimbangkan kedaulatan pemeliharaan Tuhan atas kita, kita menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan. Kita ini bukan Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik yang Dia sedang lakukan. Nah, lihat ayat 6. Baca sama-sama ya. Terjemahan sederhana Indonesia. 1, 2, 3. Taburlah benihmu di pagi hari dan lakukanlah berbagai usaha yang lain sampai waktunya tidur di malam hari. Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil atau malah semuanya akan berhasil dengan baik. Jadi Raja Salomo menegaskan bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk segala hal yang tidak pasti dan tidak kita ketahui. Jadi mungkin saudara tadi kan bilang kan, wah masa sih kalau misalnya gitu ya kita pasif aja. No. Jadi gini, dari ayat ini kita belajar, justru karena Tuhan berdaulat, maka kita perlu menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja, baik bekerja jasmani maupun bekerja rohani. Karena kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, maka kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk bekerja. Justru karena Tuhan berdaulat, maka Raja Salomo menasihati kita dengan bijak. Gunakan setiap kesempatan yang ada. Jangan malas. Karena kita tidak tahu apa akan yang diberkati Tuhan, maka kita harus menggunakan setiap kesempatan untuk kerja. Nah dengar saudara, nasihat praktis dari pengkhotbah tentang kerja ini diberikan dalam bentuk analogi menabur benih. Katakan sama-sama, menabur benih. Yang benih yang baik tentu saja tidak hanya berlaku bagi petani saudara, tetapi ini berlaku bagi kita dan banyak bidang kehidupan. Saudara, Alkitab sering menggunakan gambaran menabur dan menuai untuk berbicara tentang apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Kalau sudah perhatikan, menabur menuai ya. Yesus juga menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang petani yang menabur di Markus 4. Dan yang menarik ya di sini sebelum saya baca ya. Di sini dia, kalau saudara baca ayat, kalau nggak salah ayat 5 dan ayat 6 nanti, ayat 29, ayat 28. Nanti di situ saudara akan lihat itu adalah koneksi dari pengkhotbah 11 ayat 5 dan 6. Jadi pengkhotbah 5 dan ayat 6 ini menjadi referensi Yesus ngomong ini. Wah ini menarik sekali. Markus 4 ayat 26 sampai 29 dikatakan, lalu kata Yesus, beginilah kerajaan Allah itu. Mau tahu tentang kerajaan Allah? Kayak gini. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Nah ini kutipannya dari pengkhotbah 11. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Maksudnya apa? Kok ada hubungannya antara pengkhotbah ngomong kerja
sama Yesus ngomong tentang menabur. Yesus lagi ngomong menabur ini adalah menabur secara spiritual. Dengar saudara, Salomo dalam keterbatasannya hanya melihat prinsip menabur ini dalam pekerjaan fisik. Salomo bilang, kerja. Meskipun kamu tidak tahu, kerja. Meskipun dalam pekerjaan, kalau kita tidak hati-hati sia-sia, dan hasil itu ada uang. Kalau misalnya kamu kerja untuk uang, itu sia-sia. Ingat, kerja itu dari Tuhan, dan Tuhan berdaulat. Kerja, lakukan itu. Muliakan Tuhan melalui pekerjaan. Salomo dalam keterbatasannya hanya melihat prinsip ini dalam pekerjaan fisik. Nah, dengar, perjanjian lama adalah bayangan perjanjian baru. Yesus menebus kita dari kefanaan yang sia-sia ini, membawa kita untuk menabur lebih daripada pekerjaan jasmani, namun pekerjaan spiritual yang kekal. Bagaimana kita bisa menabur pekerjaan spiritual yang kekal dalam hidup ini? Gimana caranya? Mungkin saudara bingung, ya aku mau sih pastor. Gimana caranya? Tadi saudara sudah dapat petunjuk. Lakukan yang non-negotiable, Tuhan. Gimana caranya? Dalam pekerjaan, gimana caranya? Menabur pekerjaan spiritual yang kekal. Nah, ada yang menarik saudara di ayat tadi Markus 4 ya. Dia bilang begini, tentang apa yang ditabur. Markus 4 ayat 14. Ini bukan ayat 1 ya, Markus 4 ayat 14 ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Penabur itu menaburkan apa? Penabur itu menaburkan apa? Firman. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara ada di Gibeon, saudara tahu siapa firman itu? Siapakah sang firman itu? Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, bertabernakel, tinggal bersama-sama dengan kita. Dengar saudara, Yesus melalui karya salibnya, Yesus sang firman berinisiatif menabur dirinya bagi saudara untuk menebus saudara. Tadi dibilang ya, pekerjaan kita sia-sia. Dia menanggung kesia-siaan kita. Dalam pekerjaan kita bisa menderita, dia mengalami penderitaan. Dalam pekerjaan saudara bisa gagal. Dalam menghidupi kehidupan, raising a family, saudara bisa gagal. Dia menanggung kegagalan kita. Dalam pekerjaan ada banyak resiko, dia menjalani resiko terbesar. Dalam pekerjaan kalau gagal saudara mengalami kesengsaraan, dia mengalami bukan kesengsaraan biasa, mengalami kesengsaraan maut. Dia menanggung semua dosa dan kejahatan kita. Melalui penebusannya, di dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak lagi terperangkap oleh kesia-siaan, namun kita mampu menampilkan Kristus, menaburkan benih kekekalan. Kita bisa share kabar baik Injil. Dalam pekerjaanmu kamu menampilkan Kristus. Dalam pertemananmu kamu menampilkan Kristus. Dalam keluargamu kamu bisa menampilkan Kristus. Dalam hubungan dan relasimu kamu bisa menampilkan Kristus. Bahkan dalam setiap krisis kamu tetap punya pengharapan dan menampilkan Kristus, dan bahkan memperagakan Injil. Dalam keberhasilan kamu gak sombong, karena kamu tahu ini semua karena Kristus. Dalam sukacita maupun duka, ada Kristus di sana dan kamu tampilkan Kristus. Di dalam setiap kesempatan kau tampilkan Kristus. Bahkan di dalam kegagalan pun kau bisa berbahagia dan terus menampilkan Injil Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, kalau saudara memandang salib Kristus, hatimu diubah, non-negotiable-mu diubah. Waktu saudara lihat pekerjaan, saudara bukan lihat itu untuk memperkaya diri. Saudara lihat itu titipan Tuhan
untuk supaya saudara kelola, supaya saudara bisa menampilkan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, sama-sama baca. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Stop dulu, katakan sama-sama. Di dalam Kristus saya menerima kemenangan. Di dalam Kristus saya menerima kemenangan. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada yang sia-sia. Kerjamu gak ada yang sia-sia. Jerih payahmu gak ada yang sia-sia. Amin saudara. Jadi pertanyaan reflektif ya. Apakah kita sering takut berinisiatif dan menjadi pasif karena ketidakpastian, resiko, atau trauma masa lalu? Baik dalam pekerjaan maupun iman. Bertobat saudara. Ataukah kita terlalu sering berani dalam hidup mengambil resiko karena serakah atau ambisi yang tidak terkendali? Kita juga perlu bertobat. Ini dua ekstrim yang gak benar. Apakah hidup kita memiliki balance life? Atau saudara cuma kerja toh? Ya Tuhan itu hanyalah sampingan. Apa yang menjadi non-negotiable-mu? Seringkali hidup kita timpang, off balance karena terlalu terobsesi dengan yang lain. Non-negotiable-mu ternyata tidak alkitabiah. Sudahkah Anda berjumpa dengan pribadi Kristus dan merenungkan karya salibnya yang menebus kesia-siaanmu, sehingga saudara dapat menampilkan Kristus dan menabur Injil di dalam setiap keadaan? Saudara, mari kita bertobat, membuat yang fana menjadi yang utama. Pandang kepada Kristus yang sudah menabur dirinya demi menebus saudara dan saya dari kesia-siaan, supaya kita bisa hidup dalam kepastian yang kekal. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu, sebelum kita nyanyikan lagu Christ is our hope, lagu yang terakhir tadi, In Life in Death. Karena Injil, saudara dan saya berani berinisiatif dalam ketidakpastian karena kita tahu Tuhan pasti menuntun dan bekerja dalam setiap keadaan. Karena Injil kita sadar bahwa Tuhan berdaulat, namun kita tidak pasif dan tetap bekerja serta melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan. Karena Injil jerih payah taburan saudara, pekerjaan maupun pelayanan saudara dalam setiap aspek hidup kita tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Harapan kita, Kristuslah jawabnya. Apa yang yakinkan kita, jiwa kita miliknya. Sang pemegang kehidupan, yang firman-Nya takkan gagal. Siapa yang menopang kita? Kasih Kristus yang setia. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Amin. Apa yang tenangkan jiwa? Katakan sama-sama. Jadikan ini. Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik, Tuhan baik. Di manakah anugerahnya? Dalam darah penebus yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntun kita pulang? Kristuslah batu karang. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru.
kita. Dia hidup yang tumbuh kita di surga, selamanya bersama Dia. Saat kita jumpa Tuhan, dosa dan maut kan berteluh. Kita bersuka senantiasa dengan Kristus selamanya. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Nyanyi haleluya, harapan yang kekal. Nyanyi haleluya, selamanya berseru. Kristus harapan kita. Haleluya. Apa yang tenangkan jiwa? Tuhan baik, di manakah anugerahnya? Dalam darah penebus yang kuatkan iman kita, yang berkuasa atas badai. Siapa tuntut kita pulang? Kristuslah batu karang. Ambil waktu saudara untuk menentukan sekali lagi apa yang menjadi non-negotiable saudara. Apa yang mutlak dalam hidup. Saudara dipercayakan pekerjaan, saudara dipercayakan keluarga, saudara dipercayakan anak-anak. Biarlah yang menjadi non-negotiable dalam keluargamu, pekerjaanmu, apapun itu adalah Kristus. Kita perlu bertobat membuat yang fana jadi yang utama. Tapi hari ini Dialah sang penabur yang mengubah semua yang kau tabur tidak lagi sia-sia. Tapi apa yang kau tabur itu jadi kekal. Karena engkau menjadi duta-duta Injil. Dimanapun engkau berada, engkau tampilkan Kristus. Pandang kepada Kristus yang sudah menabur dirinya demi menebus saudara dari kesia-siaan, supaya kita bisa hidup dalam kepastian yang kekal. Sehingga dalam setiap keadaan, dalam setiap musim hidup saudara, saudara tahu, saudara bekerja, saudara raise a family, jerih payah taburan pekerjaan pelayananmu tidak pernah sia-sia. Kau menampilkan Kristus, kau menampilkan Injil. Kau tunjukkan Kristus kepada anak-anakmu. Kau tunjukkan Kristus melalui perkawinanmu. Kau tunjukkan Kristus melalui etika kerjamu. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kami yang mau merespon hari ini benar-benar berdoa berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau meresponi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tolong kami Tuhan, untuk kami berani, untuk kami mulai melangkah. Kami tidak trauma masa lalu, kami tidak pasif. Mungkin dalam hal tertentu, misalnya dalam pekerjaan, kami sangat inisiatif. Tapi secara spiritual, kami sangat pasif. Biarlah hari ini kami mempunyai balance life. Mungkin ada beberapa kami yang sangat aktif dan inisiatif dalam pelayanan. Tapi di dalam pekerjaan, di dalam hal-hal yang dipercayakan Tuhan ini dalam bidang yang lain, kami sangat pasif. Tuhan, kami mau menjadi pengelola yang baik, jadi steward. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tolong kami, pimpin kami. Kami gak mau jadi orang fatalis, kami gak mau jadi orang libertarian. Tapi kami tahu dalam pekerjaan kami mau trust you yang berdaulat.
biar hati kami tenang. Ada beberapa kami yang mungkin sangat-sangat khawatir, susah untuk tidur karena dikira segala sesuatu karena pilihan mereka. Hari ini tenangkan hati mereka dalam kedaulatan-Mu. Biarlah kedaulatan Allah itu seperti bantal bagi mereka. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, setelah engkau mendengar Injil, bahwa engkau ditebus dari kesia-siaanmu, sekarang engkau bisa menabur dengan benih kekekalan. Tampilkan Kristus, tunjukkan Kristus, tampilkan Injil, beritakan Injil dengan mulutmu dan hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus melingkupi saudara, memberkati dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday.